Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kembali tentang persiapan untuk TKA. Ini merupakan prediksi soal nanti akan keluar. Contoh soalnya adalah seperti ini. Dan ini merupakan contoh soal yang dikeluarkan oleh pemerintah secara resmi di websitenya Pusmendik. Kita bahas nomor 5 dari 10 soal yang nanti akan kita bahas. Soal yang pertama ini adalah kompetensinya memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Soalnya sebagai berikut. Suatu tangga dengan panjang 6 meter disandarkan pada dinding vertikal. Sudut yang dibentuk tangga dengan lantai adalah 60 derajat. Yang jadi pertanyaan adalah tinggi dinding yang disentuh ujung atas tangga adalah. Untuk lebih mudah kita ilustrasikan lagi dengan menggambar ulang. Anggap ini adalah dinding. Kemudian ada tangga yang bersender ke dinding. Nah, yang diketahui itu adalah panjang tangganya 6 meter. Berarti ini panjang tangga 6 meter. Kemudian sudut antara tangga dan lantai adalah 60. Berarti sudutnya di sini sebesar 60 derajat. Yang ditanyakan itu adalah tinggi dinding yang disentuh ujung atas tangga. Jadi tinggi dari sini ke sini. Nah, ini berapa nilainya? Kita simbolkan dengan huruf Y karena dia vertikal, jadi searah dengan sumbu Y. Kita punya sudut, kita punya juga sisi miring, dan yang ditanyakan itu adalah sisi depan. Jadi untuk mencari sisi depan kita bisa menggunakan perbandingan dari sin 60, karena sin itu adalah perbandingan dari depan dibagi miring. Depannya itu adalah yang kita cari, yaitu Y atau tinggi dinding yang disentuh tangga, dibagi dengan miringnya itu tangga itu sendiri, yaitu 6. Sin 60 diingat kembali, yaitu nilainya adalah 1/2 akar 3 sama dengan Y/6. Tinggal kita kalikan silang, maka nilai Y-nya sama dengan 6 kali 1/2 akar 3 sama dengan 6 kali 1, 6 dibagi 2, 3 akar 3. Jadi tinggi dinding yang disentuh ujung tangga adalah 3 akar 3 meter. Jawabannya adalah C. Nah, kalau misalkan nanti pertanyaannya itu adalah berapa jarak ujung tangga yang di bawah yang menempel dengan lantai dengan tembok, maka kita menggunakan bukan sin, tapi yang kita gunakan adalah tan, karena cos ya. Yang kita gunakan adalah cos, karena cos itu adalah perbandingan dari samping dibagi dengan miring. Nah, cos 60 itu sama dengan 1/2. Sampingnya adalah, misalkan kita ini dengan X, jadi X per miringnya itu tangga, yaitu 6. Maka kalau yang ditanyakan jaraknya ujung bawah tangga dan dinding, X-nya sama dengan, kita kalikan silang, 6 kali 1 itu 6. 2 kali X adalah 2X, berarti nanti ini 6 dibagi dengan 2. 6 bagi 2 adalah 3. Itu kalau yang ditanyakan adalah bagian bawahnya. Lanjut ke soal yang berikutnya. Ini soal yang kedua. Ini tentang kompetensinya adalah data dan peluang. Submaterinya adalah memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait ukuran pemusatan dan penyebaran data tunggal dan data K. Soalnya sebagai berikut. Rata-rata nilai ulangan 17 murid dari skala 100 adalah 83, dan ada 3 murid yang mengikuti ujian susulan, sehingga rata-rata nilai ulangan dari 20 murid menjadi 82. Jadi yang pertama diketahui itu adalah rata-rata 17 murid, berarti kita anggap saja ini N1, yaitu 17. Dan rata-ratanya itu
X bar 1-nya sama dengan 83. Kemudian ada 3 murid yang mengikuti ujian susulan, sehingga jumlah siswanya itu bertambah 17 tambah 3 menjadi 20. Kita anggap N2 ini sama dengan 20. Kemudian rata-ratanya berubah menjadi 82. Berarti rata-rata yang kedua X bar 2 itu sama dengan 82. Soal ini bentuknya adalah pernyataan, jadi nanti benar salahnya itu bisa lebih dari 1 dan salahnya pun bisa lebih dari 1. Yang ditanyakan itu tentukan semua pernyataan berikut yang benar terkait dengan nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan. Jawaban benar lebih dari 1. Nah, untuk mengerjakannya pertama kita akan fokus ke yang data pertama dulu ketika anaknya itu masih 17. Untuk rata-rata, rumusnya itu adalah jumlah seluruh data atau sigma X dibagi dengan jumlah data, yaitu N. Yang pertama, rata-ratanya sudah ketahui yaitu 83, jadi 83 itu sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan N-nya adalah 17. Jadi, sigma X itu sama dengan, kita kalikan silang, 83 dikali 17 sama dengan 1411. Ini adalah jumlah dari nilai siswa ketika belum ditambah siswa susulan. Jadi kita anggap ini sigma X1 saja sama. Kemudian kita akan mencari nilai dari sigma X yang kedua. Maka dengan cara yang sama, rata-rata itu sama dengan jumlah dari nilai seluruh siswa yang kedua dibagi dengan jumlah siswa. Rata-ratanya ini yang kedua ya. Yang kedua itu 82. Berarti sama dengan sigma X yang kedua dibagi jumlah siswa ada 20. Maka sigma X yang kedua itu sama dengan 82 kali 20 sama dengan 1640. Nah, kita sudah punya jumlah seluruh nilai siswa yang 17 dan jumlah seluruh nilai siswa yang 20 siswa. Kita akan melihat ke pernyataan yang pertama. Jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan adalah 229. Berarti untuk menentukan jumlah nilai ketiga murid itu adalah sigma X2 dikurangi dengan sigma X1. Maka pernyataan yang pertama kita kurangkan sigma X2 dikurangi sigma X1 itu sama dengan 1640 dikurangi 1411. Apakah benar 229 atau tidak? Ini hasilnya sama dengan 229. Jadi pernyataan yang pertama itu bernilai benar. Kita uji lagi pernyataan yang kedua. Rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 70. Nah, berarti rata-rata untuk yang ketiga siswa itu, rata-rata itu kan rumusnya adalah jumlah seluruh nilai siswa. Dan jumlahnya itu sudah kita ketahui. Jumlah ketiga nilai siswa itu adalah 229. Jadi nilai dari sigma X yang 3 siswa itu nanti dibagi dengan jumlah siswanya itu N. Ini sama dengan jumlah nilainya tadi sudah ada di pernyataan 1 yaitu 229 dibagi dengan jumlah ketiga murid, berarti ada 3 murid maka dibagi dengan 3. Ini hasilnya sama dengan 76,33 sekian. Jadi pernyataan yang kedua adalah rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 70 itu bernilai benar juga. Nah, lalu yang ketiga, nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29.
Pernyataan yang ketiga adalah nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29. Tidak kurang dari 29 itu artinya nilainya itu harus lebih dari sama dengan 29. Ini nilai terkecilnya minimal 29, maksud dari pernyataan yang kedua. Nah, kita kan sudah tahu bahwa nilai total dari ketiga anak itu adalah 229. Kita misalkan saja untuk nilai terendahnya itu 29. Jadi ada 3 anak, si X1, si X2, dan si X3. Nah, kalau ini 29, nilai terendahnya 29, maka ini pasti 100. X2 juga nilainya 100. Jadi yang pertama 100, kedua 100, yang ketiga 29. Agar kalau dijumlahkan itu 229. Jadi kemungkinan terendah itu nilai dari ketiga siswa yang paling rendah itu 29 dan yang paling tinggi nilai itu kan 100. Jadi untuk pernyataan nomor 3 atau ketiga, nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29 atau lebih dari sama dengan 29 itu bernilai benar. Ini benar. Lalu pernyataan yang keempat, nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. Nilai tertingginya kan bisa 100. Jadi pernyataan yang keempat itu juga bernilai benar. Dan terakhir, jangkauan data nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 72. Nah, jangkauan itu rumusnya adalah nilai terbesar X maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Nilai maksimum dari ketiga anak itu bisa 100. Dan nilai minimumnya itu paling kecil dia adalah 29. Jadi 100 dikurangi 29 adalah 71. Sedangkan di pernyataan itu, jangkauan data nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 72. Jadi pernyataan yang kelima ini bernilai salah. Baik, itu saja pembahasan kita tentang soal TKA yang dari pemerintah. Dan nanti kita akan lanjutkan di soal nomor 78 sampai dengan 9 dan 10 yang dibagi menjadi 2 video lagi pembahasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.